terutama di Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Saya mau ajak Bapak Ibu sebelum masuk ke teks untuk merewind peristiwa Taman Getsemani ini dengan memahami latar sesungguhnya yang terjadi. Saya share screen sebentar ya. Tolong pahami peristiwa Getsemani adalah puncak deraan dan siksaan psikis sebelum masuk ke siksaan fisik. Kulit jadi rapuh, kondisi yang tidak memungkinkan dan seterusnya itu membuat menyentuh kulitnya saja ketika terjadi hematidrosis itu sudah sangat perih. Jadi bisa bayangkan ketika mulai dicambuk. Jadi peristiwa Getsemani adalah peristiwa double. Peristiwa psikis yang menghantam fisik. Psikis itu tekanan luar biasa, lalu kemudian mulai rusak. Dia punya permukaan kulit oleh karena peristiwa hematidrosis tadi. Nah, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk mundur ke belakang, masuk ke peristiwa ini, supaya ketika baca Injil Matius 26 ayat 36, Markus 14 ayat 32, Lukas 22 ayat 39 tentang Taman Getsemani, Bapak Ibu memahami ini kondisi psikologis Yesus Kristus itu dalam kondisi apa? Tekanan yang sangat berat, rasa takut yang luar biasa sebagai pribadi dari sisi kemanusiaan yang membuktikan ketuhanannya juga. Makanya peristiwa tetesan darah itu membuktikan bukan Yesus takut, benar dia takut, tapi membuktikan ketuhanannya. Kenapa sampai takut? Ya karena dia tahu apa yang akan terjadi ke depan yang tidak bisa dia hindari. Kalau Bapak Ibu tahu akan ketabrak mobil besok, pasti besok Bapak Ibu tidak akan pakai jalan itu. Tapi Yesus enggak, Tuhan Yesus harus ke situ. Makanya tingkat ketegangannya luar biasa di Taman Getsemani. Lalu kemudian muncul lewat kalimat doa itu. Tolong lihat ayat yang ke-39. Sebelumnya ayat 38, kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi bisa bayangkan tekanan psikisnya kayak apa waktu itu. Lalu kemudian ayat 39 kalimat doanya menjadi menarik, lihat ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Cawan itu berarti penderitaan. Cawan itu berarti apa yang harus dia alami. Nah, ketika Bapak Ibu sampai di teks doa itu, Bapak Ibu harus membayangkan yang latar belakang tadi itu. Sampai terjadi tawar-menawar yang luar biasa. Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu. Kalau boleh, penderitaan ini kiranya tidak ada. Mohon dibantu yang belum mute tadi, ada yang bocor. Kalau boleh, berlalulah cawan ini. Penderitaan ini kalau bisa jangan ada pada. Itu permintaan inti. Ini refleksi tentang sisi kemanusiaan dalam tawar-menawar. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya bilang, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. 3 kali berdoa dengan doa yang sama. Sayang sekali kalimat ketiga itu tidak terekam, tapi kalimat kedua kan muncul, doa yang kedua. Tolong lihat ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Tahap pertama, tawar-menawar. Tahap kedua, masuk ke inti penyerahan diri. Kalau memang ini tidak lalu, kecuali saya harus minum atau saya harus jalani, tadi menghindari mobil supaya nggak kecelakaan, saya harus ke sana dan harus menerima derita itu. Jadilah sesuai kehendak. Ini tahapan kedua yang luar biasa. Dari tahapan kalau bisa lalu, sekarang enggak. Saya siap untuk itu. Dan jadilah kehendak. Seakan mau memberi gambaran, semakin tertekan, justru semakin tinggi penyerahan dirinya. Semakin tertekan, justru kehendak mulai yang jadi. Bukan lari dari masalah, lari dari tekanan itu, atau cari jalur aman di zona nyaman, enggak. Jadilah kehendak. Dan siap pada kondisi ini. Saya mau katakan yang pertama, peristiwa Getsemani sebenarnya adalah contoh besar
yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk dikerjakan. Semakin hebat tekanan, semakin luar biasa ketakutan, semakin besar kekhawatiran, langkah penting yang harus dilakukan adalah datang pada Tuhan untuk menyerahkannya, untuk berserah, untuk ngadu, untuk dialog, untuk bercerita. Saya ulangi, semakin besar justru tekanan, semakin kuat kekhawatiran, semakin nggak mampu hadapi masalah, Tuhan Yesus memberi gambaran sisi kemanusiaan yang harusnya menjadi bagian dari sisi kita. Kita kan manusia. Maka langkah tepat yang harus dibuat adalah justru bukan kemana-mana, bukan cerita kemana-mana dan seterusnya, justru datang dan membawa itu di dalam doa pada tingkat penyerahan yang luar biasa. Oke lah, jadilah kehendak, bukan pada mau. Bagi saya ini teladan yang luar biasa, teladan yang sangat tinggi dan luar biasa. Oke, ini hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tolong lihat bagian penting ketika mendapati para murid tertidur. Saya bilang dia makan pasca kemungkinan itu berakhir mulai pukul 00 dini hari, berakhir barangkali pukul 2 atau pukul 3. Di slide berikut saya sudah nggak tunjukkan mengapa memilih pukul 3 dini hari itu ditangkap, karena sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali, ayam berkokok diprediksi sekitar pukul 4 atau pukul 5 pagi, maka sebelum ayam berkokok, maka angka yang tepat adalah kemungkinan Yesus ditangkap pukul 3 dini hari. Nah, coba bayangkan dalam kelelahan para murid menyiapkan pesak atau makan pasca itu, mulai dari naik masuk keledai, yang itu yang kita bahas, lalu terus menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan lantai 2 untuk mereka melakukan makan terakhir atau makan pesak atau pasca itu kelelahan luar biasa. Sampai di dini hari, siapa nggak ngantuk? Bagi saya apa yang terjadi kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak-anak Zebedeus ini adalah real kita yang tidak sanggup berjaga karena memang kondisi realnya adalah kelelahan luar biasa. Lalu tegurannya adalah teguran yang menarik. Tolong lihat ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nggak mudah loh untuk tetap terjaga dan bertahan, mengimbangi kondisi pertahanan guru mereka, atau Yesus Kristus, dalam kelemahan dan kelelahan, kondisi psikis yang luar biasa, masih terus, dan orang nggak bisa tidur kalau semakin ada masalah, kan itu realita banget. Datang berdoa. Para murid enggak. Saya melihat bahwa mereka tidak masuk pada derita Tuhan Yesus. Padahal kalau Bapak Ibu baca pada Injil, itu sampai 3 kali pemberitahuan tentang kematian Yesus kan muncul. 3 kali. Sebelum peristiwa Golgota, sudah 3 kali dikasih tahu tentang mereka menderita. Tapi kayaknya para murid, termasuk 3 murid utama ini, Petrus, Yohanes, Yakobus ini, nggak masuk pada derita mereka. Sehingga terlihat pada derita Yesus, maka tertidur lelaplah mereka. Seakan tidak ada masalah, dan memang mereka tidak merasakan masalah itu. Semakin ada masalah, yang harus dibuat adalah bukan cari pembenaran. Kan Tuhan tahu, roh memang penurut tapi daging lemah. Bukan. Paling utama adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi jangan memenggal ayat ini. Orang cuma senang roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat 41 bagian B. Pada bagian A-nya sangat penting. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjagalah, lalu berdoalah. Ternyata doa mampu membawa orang untuk tetap survive menghadapi ketegangan. Contohnya Tuhan Yesus tadi, menghadapi cobaan dan keluar sebagai pemenang. Doa adalah cara terbaik untuk menanggung kondisi yang tidak mudah itu. Makanya teguran keras adalah berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena roh itu penurut tapi daging lemah. Mengimbangi roh penurut dan daging lemah inilah
Orang harus berjaga dan berdoa. Sekali lagi, doa adalah senjata yang cukup ampuh untuk ketika seseorang menghadapi tekanan yang luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, yang pertama, di momen hari doa GPIB ini, hari Rabu terdekat dari Jumat Agung itu merupakan hari doa GPIB. Esok kita menuju ke Kamis Putih, Jumat kita menuju ke Jumat Agung, Sabtu kita menuju ke Sabtu Teduh atau Sabtu Sunyi, lalu kemudian pada hari Minggu kita ke ibadah menyongsong Fajar Paskah, Hari Raya Paskah. Pada tahapan-tahapan ini di hari Rabu kita diingatkan tentang pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Siapapun Bapak Ibu yang jika diizinkan Tuhan menghadapi kondisi tekanan yang sangat besar dalam soal hidup dan pergumulan dan ketakutan saudara, saya kira Tuhan Yesus memberi teladan yang luar biasa. Selain Dia adalah Tuhan sendiri, tapi juga Dia adalah manusia, memberi sisi kemanusiaan ini sangat baik untuk jadi bahan perenungan kita. Berapa banyak kita mencurahkan, mencari jalan keluar, mengimbangi tekanan-tekanan besar itu dengan datang berdoa. Berapa banyak dari kita ketika menghadapi himpitan yang luar biasa, ketegangan yang luar biasa, selisih kah, berselisih, atau menghadapi persoalan, atau beberapa hal besar yang ditanggung sendiri dan merasa tidak mampu, ekspresi imannya kayak apa, outputnya bagaimana. Yesus memberi teladan, datang pada Bapa dan berdoa. Maka hal pertama mau bilang begini, doa adalah cara Bapak, Ibu, dan saya menghadapi soal dan gumul iman saudara. Telinga yang selalu dimiringkan untuk didengar tiap soal hidup saudara adalah telinga kudus milik Bapamu di sorga. Dan jalur ini mestinya dipakai. Bukan keluar-keluar kemana-mana atau cerita kemana-mana. Paling utama adalah datang dulu dalam doa. Menyerahkannya dan mengadu, mengkomunikasikannya kepada Bapa di sorga. Ini hal yang pertama. Jadi bagi saya doa adalah langkah pertama orang. Makanya kalau baca Ratapan pasal 3 kan, dalam keteduhan itu, biarlah seorang laki-laki berdiam diri dan membenamkan mukanya sampai ke tanah. Mungkin masih ada harapan. Tuh, Ratapan pasal 3 itu luar biasa menyebut itu. Bahwa ternyata dalam diam dan dalam keheningan, berhadapan dengan Tuhan adalah cara kita mampu untuk nanti balik berhadapan dengan masalah. Berlututlah di hadapan Tuhan, agar kita mampu berdiri di hadapan masalah. Ternyata doa adalah cara ampuh untuk menghadapi persoalan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, prinsip doanya menarik. Jika mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi jadilah sesuai dengan kehendak. Jika tidak, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Saya mau mengatakan poin yang kedua. Cara berdoa yang tepat adalah meminta apa yang kita butuhkan. Meminta apa yang kita harapkan. Menyampaikan apapun kepada Tuhan. Apapun Bapak Ibu, apapun. Kata Alkitab, mintalah apa saja. Mintalah apa saja diminta. Tapi jangan lupa juga untuk masuk ke level iman yang lebih tinggi. Namun, bukan mau dan kehendak. Jadilah sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan. Kalimat doa Getsemani adalah contoh tentang cara mengkomunikasikan setiap doa yang benar kepada Bapa Surgawi. Bahwa kita tidak memiliki hak untuk membatasi otoritas Allah pada ukuran kemampuan kita. Pada ukuran cara berpikir kita menemukan jalan keluar. Sebenarnya yang paling tepat adalah saya tidak ambil cawan ini. Okay. Sebenarnya paling tepat Tuhan, saya tidak harusnya pikul persoalannya. Sebenarnya paling tepat mestinya bukan ini Tuhan. Ya, itu logika kita. Tetapi bukan kehendakku yang jadi,
jadilah kehendak-Mu, itu suatu penyataan yang luar biasa. Mau mengajak Bapak Ibu sampai pada level yang sangat penting. Minta apa saja, tapi naikkan level. Tuhan, apa yang terjadi, atau apapun yang Engkau berikan, sesuailah dengan apa yang Engkau kehendaki. Maka kalaupun jawabannya terbalik dengan permintaan kita, kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Sebab yang kita serahkan adalah keputusannya ada pada Tuhan. Banyak orang mengalami kekecewaan. Kecewa kepada Tuhan. Karena apa yang saya doakan tidak persis sama yang saya terima. Tetapi ketika ditutup bahwa otoritas itu ada pada Tuhan, seyogyanya juga jawaban apapun yang Tuhan beri, itu adalah kehendak. Dan rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi selalu rancangan damai sejahtera. Kendati pun pada proses itu kelihatannya seperti kecelakaan. Kan ujung akhir kebangkitan adalah bagian akhir dari rencana Allah, kebangkitan Yesus Kristus. Ini hal yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu. Di luar sana kita akan menghadapi godaan, cobaan yang luar biasa, tantangan yang besar. Dan doa adalah cara kita untuk bertahan. Berjaga-jagalah dan berdoa untuk hadapi persoalan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hal ketiga dan terakhir mau bilang begini di hari doa GPIB. Bapak Ibu akan menghadapi tantangan yang besar. Kita semua di perjalanan kehidupan ini. Sudahkah kita memulainya dengan memohon, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Buat aku teguh agar tidak bimbang untuk menjalani. Buat aku mampu memikul tiap salib itu, walaupun tertatih. Meminta kekuatan adalah jalur khusus dalam doa yang Bapak Ibu pilih lebih tepat daripada mengumpat persoalan dan mempertanyakan kuasa. Kekuatan saudara dan saya ada pada doa, seperti yang dicontohkan pada Yesus. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita akan mengalami kegoyahan, tapi menjadi kuat untuk hadapi tiap hal ketika membawanya dalam doa. Selamat berdoa. Selamat memasuki hari doa GPIB. Berdoalah sampai terjadi sesuatu. Berdoalah sampai mujizat terjadi. Namun berdoalah pada level iman yang lebih tinggi. Bukan kehendakku Tuhan, tapi jadilah sesuai dengan kehendak. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.